Oke, kalau kita bicaranya saat orangnya berpuasa, Dokter Astrid, itu rekomendasinya sampai saat ini cuma dua. Halo dokter, selamat datang kembali di Alo Medica Talks bersama dengan saya, Dr. Astrid. Saat ini kita sama-sama sedang berpuasa dalam rangka merayakan bulan suci Ramadan. Nah, meski kita sedang berpuasa, tentunya kita juga tetap menjaga kesehatan kita agar tetap prima ya. Salah satunya dengan berolahraga. Tapi, apakah ada perbedaan tentang cara kita berolahraga saat puasa? Kali ini, Alo Medica mengundang Dr. Putra Rizky, spesialis kedokteran olahraga, untuk sharing ilmu dengan kita seputar berolahraga saat puasa. Halo Dr. Putra Rizky, spesialis kedokteran olahraga. Selamat datang dok di Alo Medica Talks. Apa kabar Halo, dokter? halo Dokter Astrid, ya terima kasih atas undangannya. Kabar saya baik. Dokter Astrid sendiri bagaimana? Baik, saya puji syukur, alhamdulillah juga baik. Bertepatan nih dok, bulan puasa kita, ada beberapa pertanyaan mungkin yang nanti membantu teman sejawat juga ya dok ya. Mungkin pertanyaan pertama nih dok, apakah boleh orang melakukan olahraga saat puasa? Oh, mungkin sedikit saya convert ya kata olahraganya ke latihan fisik supaya ada manfaatnya untuk kesehatan dan kebugaran. Kalau pertanyaannya boleh nggak melakukan olahraga atau latihan fisik saat berpuasa, jawabannya tentu saja boleh. Malah selama bulan Ramadan atau bulan puasa ini, jangan sampai meninggalkan latihan fisik, terutama untuk orang-orang yang sudah rutin melakukan latihan fisik, karena bisa terjadi yang namanya detraining atau penurunan kapasitas fisiknya. Pertanyaannya tentu saja adalah tujuan melakukan latihan fisik ini apa? Apakah untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran, atau malah lebih spesifik meningkatkan performa? Karena inilah yang akan cukup berbeda dalam rekomendasi latihan fisik pada dua kelompok ini, Dokter Astrid. Berarti kira-kira kapan nih dok waktu yang paling oke, yang paling tepat untuk latihan fisiknya? Oke, kalau kita bicaranya saat orangnya berpuasa, Dokter Astrid, itu rekomendasinya sampai saat ini cuma dua, yaitu beberapa saat setelah sahur, yaitu sekitar 2-3 jam ya setelah sahur, atau menjelang berbuka puasa, yaitu sekitar 1-2 jam sebelum berbuka puasa. Tapi kalau kita bicara selama bulan Ramadan, itu ada rekomendasi tambahannya waktu untuk melakukan latihan fisik, yaitu sekitar 3 jam setelah berbuka puasa. Kalau saya pribadi itu merekomendasikan 2 waktu terakhir ini, menjelang berbuka puasa dan setelah berbuka puasa. Oh, baik-baik. Ini ya dok, waktu yang tepatnya ya dok ya? Ya. Ya, kira-kira nih dok, jenis latihan fisik atau olahraga ya, yang aman dilakukan saat berpuasa itu apa gitu? Terus perlukah nih orang misalnya masyarakat yang udah biasa melakukan olahraga tertentu itu ada adjust atau penyesuaian saat puasa? Iya, benar sekali perlu ada penyesuaian. Baik tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran, ataupun untuk mempertahankan dan meningkatkan performa tadi, itu memang perlu penyesuaian, terutama di 1 minggu pertama. 1 minggu pertama itu kita hanya menyarankan, merekomendasikan intensitas latihan fisik yang dilakukan itu di level ringan sampai sedang, ya. Baik itu untuk yang orang terlatih ataupun bukan. Tetapi setelah minggu kedua dan minggu terakhir bulan puasa, kalau misalkan tujuannya hanya untuk kebugaran, kalau saya secara pribadi cukup di level intensitas sedang saja. Tetapi kalau untuk tujuannya adalah untuk peningkatan performa, tentu harus ditingkatkan intensitasnya sampai ke intensitas tinggi atau intensitas berat gitu. Kalau berolahraga dok atau latihan fisik saat puasa, memangnya bisa lebih banyak membakar lemak kah dok sehingga berat badan bisa turun lebih cepat? Dokter Astrid dan sejawat yang mendengarkan perlu dipahami pembakaran lemak saat puasa dan penurunan berat badan di bulan puasa itu perlu dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara tentang pembakaran lemak saat kita melakukan latihan fisik
sedang berpuasa, itu sebenarnya efektivitas pembakaran lemaknya itu tidak berbeda secara bermakna antara puasa ataupun tidak. Selama intensitas, durasi, dan frekuensi yang dilakukan untuk pembakaran lemak itu benar. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kan pertanyaannya di bulan selain bulan puasa, kalau orang bangun pagi sarapan dulu lemak yang berbeda, itu jawabannya tidak memberikan perbedaan yang bermakna atau signifikan. Tetapi, ada tetapinya, kalau di bulan puasa, kalau dengan pola sahur dan berbukanya benar ya, secara asupan, akan menghasilkan defisit kalori tentunya ya, yang orang yang tidak balas dendam di saat buka puasa ya, makannya benar. Tentu orang yang melakukan latihan fisik akan menghasilkan atau mengeluarkan energi yang lebih besar daripada energi atau kalori yang dikonsumsinya, sehingga ini akan mengoptimalkan program penurunan berat badan pada orang yang sedang berpuasa, begitu Dokter Astrid. Oh iya dok, mungkin nih ada juga orang yang mengambil kesempatan untuk menurunkan berat badan saat bulan puasa. Contoh nih dok, seperti saya jarang berolahraga tapi mengambil kesempatan saat bulan puasa, oke deh olahraga supaya turun gitu berat badannya. Kalau dari segi ilmu kedokteran olahraga itu gimana dokter? Ya, kalau tujuannya adalah untuk pembakaran lemak, memang yang efektif itu adalah tipe latihan kardio ya, dengan metode continuous dengan intensitas sedang minimal 60 menit ya, atau latihan kardio dengan metode seperti high intensity interval training dengan durasi sekitar 25 menit, itu akan cukup efektif dalam pembakaran lemak. Di samping perlu ada tambahan latihan beban minimal 2 kali seminggu dengan intensitas sedang ya. Namun perlu diketahui adalah beberapa tips ya, jangan sampai kita overtraining ya. Jadi tips-tips yang sifatnya umum itu perlu diketahui ya. Perlu nutrisi yang baik selama melakukan latihan fisik tersebut. Walaupun benar kita ada mungkin yang namanya pembatasan kalori ya supaya lebih efektif, tetapi jenis nutrisi di dalamnya bagaimana perbandingan karbohidrat, protein, dan lemaknya itu tetap harus cukup, karena saat melakukan latihan fisik yang namanya recovery itu membutuhkan nutrisi ya. Dan juga yang paling penting supaya lebih optimal lagi pembakaran lemaknya, tentu harus istirahat yang cukup ya. Di samping ada tambahan seperti kecukupan cairan, itu adalah hal yang wajib ya. Setelah berbuka minum setiap 30 menit sebanyak 200 cc, itu adalah himbauan secara umum. Nah, yang paling penting itu Dokter Astrid, tubuh ini biasanya akan memberikan sinyal ya. Kita harus mengenali sinyal-sinyal yang diberikan tubuh untuk menghentikan latihan fisik. Contohnya apa? Tubuh sudah memberikan sinyal, ini sudah terlalu berat bagi saya, sudah kelelahan, jangan dipaksakan karena ingin hasil yang lebih optimal ya. Atau tubuh sudah memberikan sinyal seperti, aduh sudah mulai pusing, mual, atau apa, dadanya mulai nggak enak, ada nyeri dada, sesak, atau pandangan sudah buram. Nah, itu artinya tubuh sudah memberikan sinyal supaya kita stop latihan fisik pada saat itu, jangan dipaksakan lagi Dokter Astrid. Baik, jadi lebih mengenal sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh ya dok ya. Kalau mereka sudah ada sinyal-sinyal yang tadi Dokter Putra sampaikan, ya udah stop gitu ya dok ya. Ya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya. Apakah ada kontraindikasi atau red flags dokter sehingga orang tidak boleh melakukan latihan fisik atau berolahraga saat bulan puasa? Oh, sebenarnya kalau untuk bicara kontraindikasi itu sebenarnya sama secara umum ya, di bulan puasa ataupun tidak. Kondisi-kondisi kesehatan atau penyakit-penyakit yang tidak terkontrol itu merupakan suatu kontraindikasi untuk melakukan latihan fisik di saat berpuasa. Contohnya apa? Ya, orang ada gejala angina ya jangan melakukan latihan fisik, atau ada eksaserbasi asmanya lagi kambuh, atau hipertensinya yang tidak terkontrol, atau diabetes yang tidak terkontrol. Itu adalah beberapa contoh ya penyakit-penyakit yang kontraindikasi untuk melakukan latihan fisik saat
bulan puasa. Ya, sebetulnya tidak terpaku puasa atau tidak ya dok ya, kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi tersebut ya. Betul Ya. kah dok? Ya, betul. Karena pegangannya adalah kontraindikasi secara umum untuk melakukan latihan fisik itu yang harus dipegang Dokter Astrid. Dokter Putra Rizky hampir setiap bulan puasa ditanyakan. Untuk pasien diabetes, dokter, bagaimana ya tipsnya dan edukasinya gitu, dokter? Sebenarnya kalau untuk pasien diabetes itu kan ada beberapa list syarat yang harus dipenuhi. Ini pasien ini boleh berpuasa, gula darahnya sekian, obatnya jenis ini, tidak boleh ada komplikasi ini. Nah, itu juga harus dipenuhi. Kalau itu saja tidak terpenuhi, artinya dia tidak boleh melakukan latihan fisik secara mandiri, khususnya ya. Tetapi kalau misalkan nih pasien-pasien diabetesnya gula darahnya terkontrol, itu memang tetap harus disarankan melakukan latihan fisik. Nah, yang perlu dilihat adalah waktu melakukan latihan fisiknya, Dokter Astrid. Kalau saya menyarankan itu waktunya ini cuma 2 aja, yang menjelang berbuka dan setelah berbuka tadi. Kalau misalkan mau milih menjelang berbuka, mungkin pilihannya yang lebih tepat adalah jenis latihan fisik, latihan beban ya, dengan intensitas ringan sedang, karena orang diabetes itu butuh latihan bebannya. Itu cukup 2 kali seminggu. Kalau mau latihan cardio, saya lebih menyarankan itu setelah berbuka, ya, setelah berbuka dengan intensitas tetap ringan ke sedang tadi, ya. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah pertama ini untuk orang-orang yang memang mengkonsumsi obat seperti sulfonylurea itu gula darahnya memang harus dipantau, Dokter Astrid. Jadi menjelang melakukan latihan fisik itu ada baiknya dicek dulu gula darahnya, karena kita sangat takut komplikasi saat melakukan latihan fisik itu terjadi. Komplikasinya apa? Yang paling sering memang hipoglikemi dan hiperglikemi. Jangan sampai kalau gula darahnya diambang-ambang rendah atau diambang-ambang tinggi itu menimbulkan komplikasinya. Jadi kalau misalkan gula darahnya 80 sampai 250 mg per desiliter, itu kita rasa relatif aman untuk melakukan latihan fisik saat bulan puasa, gitu Dokter Astrid. Baik, wah dokter terima kasih nih penjelasannya lengkap, jelas sekali. Semoga teman-teman yang menonton juga terbantu ya dok ya. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Putra Rizky, spesialis kedokteran olahraga, atas sharing ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman yang menonton di Alomedica Talks kali ini bisa lebih semangat lagi untuk olahraga. Saya juga sih dok. Dan tahu cara olahraga yang baik, yang aman, terutama saat berpuasa. Sekali lagi terima kasih Dokter Putra. Sehat selalu ya dok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, selamat melanjutkan puasanya juga untuk teman-teman yang lain juga. Itu dia diskusi kita bersama dengan Dokter Putra Rizky, SPKO, tentang olahraga saat berpuasa. Nah, semoga sesi sharing di Alomedica Talks ini berguna ya, apalagi kalau ada pasien-pasien dokter yang bertanya tentang topik ini. Dokter juga bisa loh berdiskusi dengan puluhan ribu dokter lainnya di Indonesia melalui aplikasi Alomedica. Jadi jangan lupa download aplikasinya sekarang ya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.